Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Purbawinata. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai knalpot racing sesuai dengan pembahasan dari kelompok saya. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini viral adanya pelarangan mengenai Sunmori. Apa sih Sunmori itu? Mungkin banyak yang belum tahu ya mengenai Sunmori. Sunmori ini merupakan singkatan dari Sunday Morning Ride, atau bisa dibilang kita ini berkeliling kota pada minggu pagi, dan ini merupakan hobi dari orang banyak, bisa berkelompok, bisa sendiri juga. Dan yang kemarin ini itu sempat viral dan menjadi topik perbincangan bagi orang banyak, karena salah satu faktor dilarangnya Sunmori ini karena tidak standarnya motor-motor yang dibawa untuk Sunmori, khususnya pada knalpot. Dan hal ini banyak menuai pro dan kontra, tapi yang jelas saya tidak setuju terhadap penggunaan knalpot racing. Walaupun orang-orang yang menggunakan knalpot racing ini berpatokan atau berpegangan pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009 maksud saya, yang menjelaskan bahwa kebisingan untuk motor kapasitas 80 cc sampai 175 cc adalah maksimal 83 desibel lah. Dan mereka ini merasa knalpot racingnya mereka ini tidak melebihi dari desibel tersebut, karena mereka beralasan sudah menggunakan DB killer. Intinya dalam hal ini menurut saya itu hanya semacam pembelaan atau pengelakan dari mereka saja, karena sudah jelas dalam Undang-Undang 22 tahun 2019 pasal 285 jelas dikatakan bahwa kendaraan bermotor harus mengikuti persyaratan standar seperti spion, knalpot, lampu, dan lain-lain. Dan dalam hal ini menurut saya, mau knalpot racingnya ini berapa desibel, itu tetap saja tidak standar dan bahkan mengganggu orang banyak. Sekarang coba kita bahas apa sih manfaat dari knalpot racing. Apa kira-kira? Menurut saya sih nggak ada, bahkan malah banyak mengganggu orang banyak karena penggunaan knalpot racing ini. Kebanyakan orang-orang akan menggunakan knalpot racingnya ini bisa jadi untuk kebut-kebutan dan menjadi ajang balapan, dan ini bisa membahayakan bagi mereka sendiri, dan tentunya yang sudah pasti ini akan menjadi polusi udara. Saya Christopher Dewata Bimantoro ingin menyampaikan pendapat saya tentang penggunaan knalpot racing bagi kendaraan bermotor. Saat ini, polisi sedang gencar-gencarnya melakukan tindakan penilangan kepada pengguna knalpot racing pada kendaraan bermotor karena banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang banyaknya orang yang menggunakan knalpot racing tidak sesuai standar pabrik. Menurut pasal 285 ayat 1 yang berbunyi, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Menurut saya, tidak apa-apa polisi melakukan penilangan terhadap knalpot yang bising, terutama pada orang yang sering kebut-kebutan di jalan, karena suara yang berisik sangat mengganggu bagi pengguna jalan yang lain. Tetapi perlu juga diketahui bahwa tidak selalu knalpot racing itu berisik. Banyak juga orang yang menggunakan knalpot racing yang tidak berisik, bahkan mirip suaranya seperti knalpot standar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sepeda motor dengan kapasitas mesin 80 hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel. Kapasitas mesin 80 sampai 175 cc batas kebisingannya 80 desibel, dan kapasitas mesin di atas 170 cc batas kebisingannya yaitu 83 desibel. Jadi polisi seharusnya tidak melakukan penilangan terhadap seluruh knalpot racing karena banyak knalpot racing yang suaranya tidak berisik, yaitu contohnya seperti Rob One. Dan mungkin saat penilangan polisi juga seharusnya membawa desibel meter supaya tidak terjadi salah penilangan. Menurut saya itu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Kusuma Nugrah. Saya akan memberikan pendapat saya tentang razia knalpot bising yang terjadi belakangan ini. Menurut saya sih tentang razia tersebut, saya setuju-setuju aja, asalkan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Yang setahu saya itu
80 cc sampai 175 cc itu maksimal 83 desibel. Sedangkan 175 cc ke atas 80 maksimalnya 80 desibel. Jadi boleh-boleh aja razia. Asalkan sesuai dengan peraturannya. Kalau misalkan kurang dari 80 desibel menurut saya nggak apa-apa. Terus tentang toko-toko yang menjual knalpot racing atau bising, kan dijelaskan kan katanya pemerintah ingin mengundang beberapa toko yang menjual knalpot bising tersebut dan mensosialisasikannya. Menurut saya sih ya boleh-boleh aja, asalkan toko-toko tersebut itu menjual knalpot yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu yang maksimal 80 desibel. Oke, segitu aja pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas manajemen B. Jadi saya akan memberikan pendapat tentang kasus penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor. Jadi menurut saya penggunaan knalpot racing ini yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan karena penggunaannya. Banyak pengendara yang memakai knalpot tersebut tidak terima ditilang oleh polisi dengan alasan bahwa bunyi dari knalpot tersebut tidak berisik. Padahal banyak sekali warga atau masyarakat lainnya yang mendengarkan knalpot tersebut dan sangat mengganggu di lingkungan maupun ketika sedang berkendara, seperti berhenti di lampu merah dan lain-lainnya. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Pasal 285 ayat 1, syarat standar untuk kebisingan knalpot pada motor 80 sampai dengan 175 cc maksimal 83 desibel dan untuk 175 ke atas maksimal 80 desibel. Tapi kebanyakan di masyarakat ini penggunaan knalpot itu seperti knalpot asal-asalan. Makanya dari situ polisi menilang, dan saya setuju untuk melakukan penilangan ini agar masyarakat lebih tertib di lalu lintas. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aflafito Andrian dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang saat ini mengenai knalpot racing. Pendapat saya tentang knalpot racing adalah boleh saja memakai knalpot racing asal sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun saya belum pernah memakai langsung, tetapi menurut saya yang lebih mengganggu adalah motor standar yang dipakai oleh knalpot racing. Itu sangat mengganggu menurut saya. Dan kita tahu bahwa aturan kebisingan ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di undang-undang tersebut tidak dijelaskan soal ambang batas maksimal kebisingan suara knalpot, dan seharusnya ada bunyi atau penjelasan seperti ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru untuk 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel, lalu 80 sampai 175 cc maksimal 90 desibel, dan 175 cc ke atas maksimal 100 desibel. Menurut saya kalau memakai knalpot sesuai dengan prosedur itu sah-sah saja oleh polisi, asal tidak sesuai dengan prosedurnya. Menurut saya itu bakal jadi masalah oleh polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andito Lafaidenova. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang razia yang diberlakukan belakangan ini, yaitu tentang razia knalpot. Menurut pendapat saya setuju dengan adanya razia knalpot, karena menurut saya knalpot razia yang knalpot yang di razia itu adalah knalpot bobokan atau knalpot yang tidak sesuai dengan SNI, dan mereka tidak memikirkan ketentuan batasan suara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan keluhan saya pribadi, ketika saya mengendarai motor, terkadang pengendara yang menggunakan knalpot berisik, mereka membawa kendaraan mereka dengan bahaya, itu membahayakan khalayak ramai gitu. Itu sangat membahayakan kita semua. Dan yang kedua, karena dia membawa kendaraan mereka dengan sangat kencang, maka knalpot itu juga sangat berisik dan sangat pengang di telinga. Lalu
knalpot berisik itu menurut saya agak aneh gitu. Orang bisa suka dengan knalpot dengan memakai knalpot seperti itu. Contohnya seperti ini. Karena saya pribadi lebih suka dengan motor yang menggunakan ketentuan dari pabrik atau dari mengikuti standar SNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.